Baik, pada kesempatan kali ini saya telah bersama dengan seorang PNS dari SMK SMP Yogyakarta. Beliau adalah Muhammad Agung Wibowo. Selain sebagai seorang PNS, beliau juga sebagai seorang guru atau pengajar. Penasaran dengan sosok beliau sebagai role model dari SMK SMP Yogyakarta? Terus saksikan wawancara saya dengan beliau selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Wibowo. Tanggal lahir tanggal 19 Juli 1987. Untuk tempat tinggal di Banguntapan, Bantul. Bekerja di SMTI sejak Februari 2015. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya mungkin di SMTI sebagai guru ya Pak ya, guru teknik mekatronika. Ya. Dan juga merangkap sebagai ketua jurusan teknik mekatronika ya Pak ya, betul ya Pak ya? Ya, saya diangkat di kepala urusan teknik mekatronika per Januari 2020. Baik Pak, terima kasih untuk perkenalannya. Mungkin untuk langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Menurut Bapak, bagaimana kita seharusnya sebagai seorang ASN mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam tugas kita sebagai seorang ASN, khususnya kita sebagai seorang guru atau pengajar, Pak? Baik. Ya, jadi menurut saya tugas kita sebagai guru itu malah banyak yang harus bisa kita amalkan gitu ya, dari bagaimana Pancasila bisa kita amalkan dan bisa kita tularkan ke anak-anak gitu. Salah satu tugas saya sebagai guru kan tentu mencerdaskan siswa, membuat siswa bisa memiliki kompetensi gitu dalam bidang yang saya ajarkan, yaitu tentang mekatronika. Dan itu menurut saya itu masuk seperti di sila kedua dan juga sila kelima tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dalam mengajar saya tidak membeda-bedakan apakah siswa tersebut dari agama atau dari suku tertentu, dan juga saya juga berusaha bagaimana dengan siswa-siswa yang saya ajar itu mendapatkan pengetahuan, mendapatkan kompetensi secara merata. Artinya mereka bisa memiliki kemampuan yang sama seperti itu untuk juga bisa bekerja dan otomatis juga membangun negeri seperti itu. Pak, berarti penerapannya ketika pengajaran ke siswa tidak hanya pengajaran secara produktif secara mata pelajaran saja ya, melainkan dengan penerapan Pancasila yang diterapkan ke siswanya juga gitu ya Pak ya? Ya, tentu itu juga. Jadi selain kita menjelaskan mengenai ilmu sains yang basicnya kita atau bidangnya kita ya, tentu kita juga memberikan nilai-nilai ke mereka seperti itu. Jadi mereka tentu sebagai salah satunya selain sebagai pekerja, tentu sebagai masyarakat juga, bagaimana mereka bisa bersikap, bagaimana mereka bisa memposisikan diri seperti itu dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan. Oke, baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang mendasari Bapak dalam bekerja di bagian kurikulum yang notabene kan kita tahu bahwasanya kurikulum ini sebagai ujung tombak dalam merencanakan pembelajaran ke siswa gitu Pak? Ya, sebenarnya untuk saya berada di kurikulum tentu itu adalah tugas pimpinan ya. Katanya saya diberikan SK untuk berada di kurikulum sebagai KAUR, ya saya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya seperti itu. Dan untuk tugas yang saya lakukan di kurikulum tentu berhubungan juga gimana kita bisa meningkatkan kemampuan anak-anak kita sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam hal ini ya penggunanya industri seperti itu ya. Jadi anak-anak kita bisa atur mana kompetensi yang mereka butuhkan, kemudian mereka juga bisa kita arahkan termasuk sampai ke industrinya, industri yang mana yang cocok untuk anak bisa kita arahkan juga. Itu yang
kelebihan kita selama kita di kurikulum kita bisa melakukan hal itu seperti itu. Baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik Pak, khusus untuk siswa mungkin Pak? Baik, keputusan untuk pelayanan publik. Kalau buat saya pribadi, salah satu contoh pelayanan publik yang kita lakukan di bagian kurikulum itu misal untuk siswa-siswa yang butuh SKL dan transkrip itu ya, siswa yang ingin OJT ataupun magang di industri, mereka butuh SKL dan transkrip. Nah, pelayanan yang saya berikan, saya mencoba untuk membuatkan gitu ya dari kurikulum itu untuk SKL dan transkrip supaya bisa jadi untuk secepatnya seperti itu. Jadi harapan kami siswa tidak terlalu lama menunggu dan jadi mungkin berpengaruh ke pendaftaran ataupun masuk ke magang atau OJT-nya seperti itu. Dan misalnya pun terlambat, artinya SKL itu dibuat setelah siswanya berangkat, misalnya sudah berangkat duluan ke industrinya, maka kami biasa berkoordinasi sama pihak humas untuk supaya SKL dan transkripnya itu bisa dikirimkan seperti itu. Jadi kalau misal tidak ada tidak sempat untuk dibuatkan sebelum mereka berangkat, ya diusahakan supaya tetap bisa dikirimkan ke industri. Jadi siswa dalam hal kebutuhan SKL dan transkripnya bisa terpenuhi seperti itu. Baik Pak, berarti orientasinya ke pelayan publik ya Pak, maksudnya ke penggunanya dari segi siswanya, mempermudah siswanya gitu ya Pak ya? Ya, seperti itu. Baik Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa sih profesionalitas ASN itu Pak? Profesional itu kalau saya di mana kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dan juga ada tidak hanya sekedar hasil, artinya ketika kita ditugaskan A maka yang kita kerjakan adalah yang kita hasilkan adalah A, tapi bagaimana supaya bisa menghasilkannya A plus gitu. Artinya ada tambahan dari ada manfaat lain yang bisa diberi yang didapatkan sama atasan atau sama penugasan gitu supaya ya artinya selain kita bekerja secara sebaik-baiknya tentu juga ada tambahan nilai seperti itu yang menurut saya profesionalisme. Pak. Kemudian yang terakhir Pak, bagaimana caranya agar kita sebagai seorang CPNS Pak, khususnya saya dapat menjadi ASN yang memiliki integritas gitu Pak? Oke, untuk integritas, untuk bisa integritas ya untuk ASN, ketika saya dulu juga CPNS itu saya mencoba untuk pertama bersikap profesional, artinya apa yang ditugaskan sama atasan itu saya kerjakan. Termasuk ketika waktu itu saya diminta untuk sama kepala sekolah untuk membuat jurusan mekatronika ya, waktu itu jurusan mekatronika belum ada, kemudian saya buatkan itu. Nah, dari profesionalitas itu nanti kemudian kita punya rasa bahwa nanti saya ikut berpartisipasi atau saya ikut berperan dalam institusi saya. Nah, dari situ itu akan muncul integritas kita punya sikap loyalitas, kita punya sikap loyal sama industri kita, sama instansi kita, dan juga kita ingin mengangkat gimana salah satu pengguna kita, institusi pengguna kita di institusi kan siswa. Nah, bagaimana siswa itu yang harapan mereka masuk ke sekolah ini itu bisa kerja, mereka bisa menaikkan kesejahteraan mereka misalnya. Nah, itu yang jadi pemicu kita gitu, bahwa kita emang harus memberikan yang terbaik buat mereka gitu. Nah, jadi integritas itu bisa kita mulai dari profesional dulu. Kita bersikap profesional dengan apa yang kita kerjakan, dan itu nanti dengan profesional kemudian kita bisa loyal, ya itu akan bisa menaikkan atau meningkatkan integritas kita seperti itu. Oke, baik Pak, mungkin berarti profesional dulu ya Pak ya, dengan profesional kemudian nanti maka
integritas ini akan mengikuti dengan sendirinya, begitu ya Pak? Ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya dan wejangannya untuk saya pribadi. Semoga dapat mencontoh apa yang disampaikan Bapak. Baik, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Muhammad Agung Wibowo, dan saya sangat terinspirasi sekali, dan saya berkomitmen menjadikan beliau sebagai role model dalam saya nanti bekerja. Nilai-nilai yang beliau sampaikan insya Allah akan menjadi teladan bagi saya dan menjadi pembelajaran bagi saya untuk kedepannya menjadi ASN yang berintegritas. Terima kasih.